Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Wah, bertemu lagi sama Ayu nih. Nah, kali ini Ayu mau menjelaskan tentang kewirausahaan dalam bentuk PowerPoint. Nah, kita masuk ke materinya ya. Yang pertama, peluang usaha. Apa itu peluang usaha? Nah, peluang usaha adalah sebuah kesempatan yang akan didapatkan oleh orang demi mendapatkan tujuan dengan cara melakukan sebuah usaha yang akan memanfaatkan berbagai sumber daya yang akan dimiliki. Nah, di peluang usaha ini ada 3 macam sendiri. Yang pertama itu ciri-ciri peluang usaha potensial. Nah, ciri-ciri peluang usaha itu ada 7. Yang pertama, punya nilai jual. Yang kedua, bukan sekedar ambisi, tapi sifatnya real. Yang ketiga, bisa bertahan lama dan berkelanjutan. Yang keempat, bukan bisnis musiman. Yang kelima, skala usaha bisa diperbesar. Yang keenam, modal memulainya tidak terlalu besar. Yang ketujuh, atau yang terakhir, bisnis tersebut profitable. Yang kedua, atau B, analisa partial. Dipakai untuk mengukur sejumlah perubahan dalam dunia usaha. Yang C atau yang tiga, analisa komprehensif. Nah, analisa komprehensif ini dibagi menjadi 4 lagi. Yang pertama, kelayakan produk. Produk harus dipastikan memenuhi standar pasar. Kalau kita ingin menjual gudeg kemasan misalnya, ketahanan gudeg rasa setelah diawetkan dan juga kemasannya juga sangat penting. Yang kedua, kelayakan industri. Nilai seluruh tampilan produknya, pahami juga kemungkinan lain seperti kompetitor yang siap menyalip produk Anda, baik ini pendatang baru atau yang sudah lama. Yang ketiga, kelayakan organisasi. Dalam hal ini, Anda harus memikirkan hal-hal seperti keahlian manajemen, kompetensi organisasi Anda, mulai dari karyawan hingga manajer, dan juga apakah Anda punya sumber daya manusia yang cukup. Yang keempat, keuangan. Untuk menentukan peluang usaha yang pas, analisa keuangan tentu saja perlu. Materi selanjutnya yaitu menerapkan metode analisis peluang usaha. Yang pertama, analisa menggunakan CSV atau Critical Success Factor. Critical Success Factor adalah beberapa area kunci di mana sesuatu hal harus dengan benar dilakukan agar bisnis dapat berkembang dan goal dari manajer tercapai. Maksud dari goal di sini adalah tujuan atau end. Tujuan dari CSV adalah menginterpretasikan objektif secara lebih jelas untuk menentukan aktivitas yang harus dilakukan dan informasi apa yang dibutuhkan. Nah, yang kedua, analisa menggunakan SWOT. Analisis SWOT. Nah, SWOT itu adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan, weaknesses, peluang, opportunities, dan ancaman threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat, faktor itulah yang membentuk akronim SWOT atau SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Tiga, metode pengembangan metode System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC adalah model ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Model ini disusun bertingkat. Setiap tahap dalam model ini dilakukan berurutan satu sebelum yang lainnya.
Materi selanjutnya yaitu menganalisis analis peluang usaha. Menganalisis peluang usaha sangat penting dilakukan agar kita dapat menyusun strategi bisnis yang tepat, baik dari desain kemasan produk, strategi pemasaran, promosi, hingga ide-ide baru lainnya agar perusahaan cepat berkembang. Nah, yang pertama itu mengenal peluang usaha. Sebelum mulai menjalankan bisnis, sangat penting untuk mengenal, memahami, dan mengerti betul seluk-beluk produk maupun jenis usaha yang akan dijalankan. Inilah pentingnya menganalisis peluang usaha yang ada. Yang kedua, persiapan modal. Modal merupakan bagian utama dalam memulai suatu bisnis. Menganalisis peluang usaha akan membantu Anda menghitung dan memperkirakan besar kecilnya modal yang diperlukan dalam memulai bisnis. Nah, yang ketiga, melakukan riset pasar. Melakukan riset pasar akan membantu Anda menentukan target konsumen secara lebih tepat. Riset pasar dapat membantu mengenali ketertarikan hingga daya beli masyarakat terhadap produk yang akan Anda jual. Nah, yang keempat, jenis dan tipe analisis peluang usaha. Dalam menganalisis peluang usaha dikenal adanya beberapa tipe dan jenis analisis yang bisa dilakukan. Masing-masing adalah menganalisis peluang usaha berdasarkan produk atau jasa dan analisis yang dilakukan berdasarkan minat dan daya beli masyarakat. Nah, yang keenam, peluang di bidang usaha jasa. Untuk memberikan gambaran, misalnya peluang usaha di bidang jasa yang masih banyak diminati masyarakat, diantaranya bisnis cuci motor. Usaha ini prospek karena banyaknya orang yang memiliki kendaraan roda 2. Sebelum memulai bisnis cuci motor, maka Anda harus melakukan kajian dan menganalisis peluang usaha yang ada, dari tingkat persaingan yang ada, kebutuhan modal dan peralatan, hingga strategi promosi. Nah, yang ketujuh, minat dan daya beli masyarakat. Selain melakukan analisis dari isi produk atau jasa yang akan dijalankan, peluang usaha juga bisa dilihat dari minat dan daya beli masyarakat sebagai konsumen yang akan ditargetkan, misalnya mahasiswa di sekitar kampus. Untuk mematangkan dalam menganalisis peluang usaha, Anda harus melakukan survei lapangan. Selain dengan mengumpulkan data, Anda juga bisa meminta pendapat secara sampling. Nah, yang kedelapan, merespon peluang bisnis. Banyak orang yang mengatakan, bila peluang tak ubahnya seperti emas. Jika ada peluang usaha yang tidak bisa kita ambil, akan sangat disayangkan bila terlewat begitu saja. Apalagi peluang umumnya hanya datang sekali saja. Membuat analisis peluang usaha berguna untuk memetakan perencanaan dan strategi bisnis dijalankan sehingga mampu bersaing dengan pembisnis lainnya. Nah, selanjutnya yaitu mengidentifikasi peluang usaha dari produk usaha. Nah, yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha dapat dilaksanakan. Jangan menggunakan kata mustahil, tak mungkin, tak bisa, tak perlu, dicoba, dan khazanah bicara. Jadi itu kita harus benar-benar percaya bahwa usaha yang kita kerjakan atau lakukan itu akan berhasil. Nah, yang kedua, tradisi di lingkungan sekitar yang statis akan melumpuhkan pikiran wirausahawan. Nah, yang ketiga, setiap hari bertanyalah kepada diri sendiri, bagaimana saya dapat melakukan usaha lebih baik. Nah, dengan begitu, kita dapat berpikir lagi atau mendapatkan ide-ide lagi atau inspirasi lainnya. Dan yang keempat, bertanya dan mendengarkanlah. Dengan bertanya dan mendengar, maka wirausahawan akan mendapatkan bahan baku untuk mengambil keputusan yang tepat. Orang besar memonopoli kegiatan berbicara. Nah, jadi itu
cara mengidentifikasi peluang usaha dan produk usaha. Nah, yang terakhir yaitu merencanakan produk usaha barang atau jasa. Apa sih merencanakan produk usaha barang atau jasa? Nah, merencanakan produk usaha barang atau jasa adalah perencanaan mengenai pembuatan barang atau jasa dan berapa jumlah yang segera diproduksi pada periode yang akan datang. Faktor yang mempengaruhi perencanaan proses produksi barang dan jasa yang pertama adalah manfaat produk bagi konsumen. Nah, jadi produk itu harus ada manfaatnya. Yang kedua, permintaan produk terhadap produk THD produk, salah, maaf. Yang ketiga, keuntungan dari penjualan produk. Jadi, kalau kita ingin mempunyai usaha, kita tahu keuntungannya itu berapa kita dapatkan dari produk kita itu. Yang keempat, fasilitas operasi proses produk. Yang kelima, kekuatan pesaing. Maksudnya itu banyak enggak pesaingnya atau seberapa sih pesaingnya, seberapa persen yang sama produknya sama kita. Jadi gitu. Yang keenam, kemampuan distribusi. Yang ketujuh, pengembangan produk pada masa yang akan datang. Nah, itu dia faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan proses produksi barang dan jasa. Nah, itu aja penjelasan tentang kewirausahaan yang dapat Ayu sampaikan kepada teman-teman sekalian. Thanks for watching dan semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, share, and subscribe-nya. See you.